Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1155-1157. Mendengar kata-kata ini, kultivator nirwana dari klan iblis tiba-tiba terkejut. Dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang ada di balik jubah hitam di depannya. Tapi asal-usulnya benar-benar mencengangkan, dan aura garis keturunannya membuat para penggarap alam nirwana dari klan iblis ini memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan ada orang kuat dari klan iblis kuno yang memerintahkan mereka untuk mengikuti perintah makhluk berjubah hitam ini mungkin. Hal ini juga membuat kultivator nirwana dari klan monster ini bertanya-tanya apakah di balik jubah hitam itu ada putra setengah kaisar klan monster atau klan iblis. Tentu saja ini hanya spekulasi. Tidak peduli apa, keberadaan ini membuatnya sulit untuk memandangnya. Hanya saja makhluk seperti itu sebenarnya sangat menghargai Lin Yan dan yang lainnya. Hal ini membuat kultivator nirwana ini bingung. Jika umat manusia melonggarkan fokusnya pada kita, saya pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka. Kata penggarap alam nirwana klan iblis ini. Dia berasal dari klan iblis harimau dan namanya adalah Huking. Ya, di balik jubah hitam, pria itu mengangguk dan segera berdiri. Dia juga tidak bisa tinggal lama di sini. Kota Zhongling sekarang berada dalam kekacauan. Monster, setan, dan manusia mengambil tindakan di banyak tempat. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Siapa yang tiba-tiba mengambil tindakan, tapi sekarang tidak lagi mengambil tindakan. Benarkah itu roh leluhur dari ras manusia purba? Jika di antara umat manusia, memang ada setengah kaisar di alam spiritual ini, maka dia pasti akan mengambil tindakan saat ini, tetapi iblis berada dalam kekacauan lagi. Kekuatan kuat yang membunuh klan iblis penyu naga sepertinya tiba-tiba menghilang dan tidak lagi mengambil tindakan. Hal ini mengejutkan kultivator berjubah hitam. Ketika dia hendak pergi dari sini, sosoknya berhenti. Bunuh orang lain di istana surgawi jika mereka bisa. Jika umat manusia tidak bisa mengawasi mereka, lupakan saja, tapi Lin Yan harus mati. King mengangguk. Lin Yan King juga terkejut dengan pentingnya Yan di hati kultivator berjubah hitam ini. Dia sebenarnya menekankannya beberapa kali. Ketika kultivator berjubah hitam itu pergi, mata King juga menunjukkan sedikit keganasan. Lin Yan. Dia menggumamkan nama itu dalam hati dan diam-diam menuliskannya di benaknya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Meskipun kota Zhongling berada dalam kekacauan, kota itu tidak sepenuhnya kacau. Setelah setengah hari, pengawasan umat manusia yang kuat terhadapnya akan mereda, dan dia akan dapat mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Tidak perlu waktu terlalu lama untuk membunuh seorang kultivator di alam pencerahan. Selama dia bisa bolak-balik dalam waktu setengah jam, umat manusia yang kuat tidak akan muncul. Pada saat ini, di paviliun Yun Xiao, kekuatan spiritual setiap orang telah pulih sepenuhnya. Lalu, mereka melihat ke atas. Langit dan bumi bergemuruh, monster dan iblis mengamuk, dan manusia yang kuat mengambil tindakan. Lin Yan dan yang lainnya tidak bisa melawan orang kuat seperti itu, dan mereka tidak bisa mengubah situasi pertempuran. Namun mereka mampu menyelamatkan banyak manusia pembudidaya. Semuanya, ayo pergi. Saat ini, Lin Yan berbicara. Hore! Hampir seketika, semua orang menggantungkan liontin giok istana surgawi di pinggang mereka. Sedangkan untuk Feng Ruyin, Lingqi juga memberinya liontin giok. Mulai hari ini,
Feng Ruyin juga sepenuhnya bergabung dengan istana surgawi. Bukan hanya dia, Miao Han, Lin Yiyun, Wan Juetian, Wu Ta, Mo Wu dan lainnya juga merasakan sesuatu, lalu meminta Liontin Giok kepada Lin Yan. Hal ini pula yang membuat tim Tiandian berkembang pesat. Ledakan. Kemudian, di bawah kepemimpinan Lin Yan, mereka bergerak ke satu sisi dan pergi. Saat ini, kota Zhongling ditakdirkan tidak bisa tidur nyenyak. Di bawah malam, lampu bersinar di mana-mana, dan pertempuran di langit masih belum berakhir. Banyak kultivator menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan kekuatan alam hidup dan mati terus menurun, membuat orang gemetar. Setelah seharian bertarung, pemenangnya belum ditentukan. Namun, saat ini, pertarungan juga sedikit terhenti. Akhirnya, sebuah suara terdengar. Kekuatan umat manusia memang luar biasa, tapi saat kita bertarung, sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau kita berhenti di saat yang sama? Suaranya terdengar, dan semua orang di kota Zhongling mendengarnya. Meskipun ada iblis yang membuat masalah di 5 wilayah utama alam spiritual, 4 wilayah utama timur, barat, selatan dan utara, kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di wilayah tengah, dan bahkan lebih banyak lagi yang berkumpul di pusat kota spiritual. Ya, setelah hening lama, orang kuat dari klan kuno juga berbicara. Mereka ingin membunuh monster-monster ini, tetapi setelah seharian bertarung, mereka kelelahan dan sulit untuk membunuh mereka. Selain itu, orang-orang kuat dari klan kuno ini juga tahu bahwa tidak akan ada hasil sama sekali jika mereka terus bertarung seperti ini. Bagaimanapun, umat manusia tidak mendapat bantuan, tetapi ras iblis dan ras iblis bergabung. Umat manusia harus bertarung 1 lawan 2. Jika berlarut-larut, mungkin klan kuno dan kekuatan kuno dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi umat manusia di bawah takut mereka pada akhirnya akan dimusnahkan. Orang-orang kuat dari suku kuno dan kekuatan kuno ini juga dapat melihat bahwa dibandingkan dengan pembudidaya manusia biasa, mereka masih terlalu lemah. Meskipun mereka dapat bersaing secara setara dengan orang kuat dari klan iblis dan klan iblis di medan perang. Namun di bawah, setelah hari ini, banyak sekali pembudidaya manusia yang dibunuh oleh setan. Hanya saja karena klan iblis dan klan iblis kita telah kembali, kita harus memiliki wilayah. Mari kita mundur selangkah. Klan iblis kita hanya membutuhkan 1/3 dari alam spiritual. Suara ini, tanpa penyembunyian apapun, bergema di seluruh kota Zhongling. Alam spiritual adalah tempat yang telah diperjuangkan umat manusia selama beberapa generasi, dan alam iblis adalah wilayah Anda. Ini adalah wilayah ras manusia saya. Apalagi 1/3 dari fondasi leluhur, umat manusia saya tidak akan melakukannya, setuju sedikit pun. Di dalam, seorang lelaki kuat berteriak. Tapi kamu tidak bisa mengusir kami. Suara mengejek terdengar dari dalam energi iblis. Hal ini membuat orang-orang kuat dari ras manusia purba dan kekuatan kuno terlihat sangat jelek. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan monster dan iblis adalah kebenaran. Mereka benar-benar tidak bisa menyingkirkan monster-monster ini. Jika Anda memiliki kekuatan untuk mengusir mereka, Anda tidak akan pernah membiarkan monster ini tinggal di sini terlalu lama. Meskipun setan masa kini tidak memiliki nama wilayah, mereka juga menempati banyak pegunungan. Namun, meski hanya menempati sedikit ruang, alam spiritual sangat luas. Jika 1/3 wilayahnya diberikan, itu setara dengan memberikan wilayah seluas lebih dari 1 wilayah di alam spiritual. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran,
klan kuno dan kekuatan kuno tidak akan pernah setuju. Mereka tidak dapat menanggung dosa umat manusia. Jika hal ini terjadi, mereka tidak hanya akan mencemarkan nama baik nenek moyang mereka, tetapi juga akan dicerca oleh umat manusia selama ribuan tahun. Karena kita tidak bisa menentukan pemenangnya, baik Anda maupun saya tidak akan mengambil tindakan apapun. Bagaimana kalau menyerahkan segalanya kepada generasi muda dari ras kita masing-masing? Tentu saja, generasi muda dari klan iblis kuno dan klan iblis kuno kita tidak akan mengambil tindakan apapun. Kalian klan kuno, generasi muda dari kekuatan kuno tidak akan mengambil tindakan. Kata seorang pria kuat dari klan iblis. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sebuah suara terdengar lagi dari dalam klan kuno. Kami, generasi muda dari ras iblis dan ras iblis, bersaing dengan para jenius dari ras manusia Anda. Jika kami, ras iblis dan ras iblis, menang pada akhirnya, maka Anda, ras manusia, akan mendapat untuk mundur dan menyerahkan sepertiga wilayahmu. Dan jika kamu, umat manusia, menang, aku, klan monster, dan klan iblis tidak akan pernah menyebutkan perebutan wilayah lagi. Orang-orang kuat di klan monster dan klan iblis semuanya berteriak dan berkata. Suara ini mengejutkan semua kekuatan manusia dan praktisi di bawah. Generasi muda akan menentukan nasib umat manusia di masa depan. Ini sungguh mencengangkan. Suku kuno dan kekuatan kuno saya mengatakan bahwa setiap bagian tanah di alam spiritual telah diperjuangkan oleh nenek moyang umat manusia kita dan dijaga oleh Kaisar Agung umat manusia kita. Jika Anda dan suku iblis mencoba menyerang kita wilayah spiritual, kami lebih baik mati. Saya tidak setuju. Teriakan itu sepertinya mengguncang dunia. Ini adalah deklarasi umat manusia. Inilah semangat suku kuno. Jika kita masih hidup, klan kuno dan kekuatan kuno kita pasti akan bertarung denganmu dan klan iblis sampai saat terakhir. Jika kita mati, klan kuno dan kekuatan kuno kita akan berubah menjadi jiwa yang mati dan menjaga tanah ini. Dari Yao Qian dari klan iblis berbicara. Suaranya mengguncang ke segala arah. Kalau begitu, ayo lanjutkan pertarungan. Hahaha, kami para iblis dan iblis tidak takut. Tapi jika kita terus bertarung, setidaknya setengah dari umat manusiamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang kuat dari klan iblis tertawa dan berkata, ketika mereka mati, aku, klan iblis, akan menyedot jiwa manusiamu, menyerap esensi dan darah manusiamu, dan menguatkan diriku sehingga mereka tidak akan bisa tenang bahkan ketika mereka mati. Setelah kata-kata ini jatuh, para penggarap klan kuno dan kekuatan kuno baik-baik saja, ekspresi mereka tetap tenang. Mereka juga sangat menyadari metode monster dan setan. Namun di bawah, para penggarap itu gemetar. Banyak orang bahkan melihat ke langit dan berkata, kalian para kultivator kuno, saya menghormati Anda, tetapi mengapa kita harus bertarung melawan monster dan iblis? Luasnya hanya sepertiga, jadi mengapa tidak memberikannya kepada mereka? Ya, kenapa kita tidak menyerahkannya pada mereka? Tidak bisakah kita menoleransi mereka selama 10 atau 8 tahun dan kemudian membunuh mereka kembali ketika umat manusia kita menjadi lebih kuat? Inilah yang harus dilakukan Tianzong dan Kaisar Tianyu. Mengapa kita harus bertarung tanpa rasa takut? Mundur selangkah dan tunggu sampai Kaisar Tianyu datang, monster dan iblis akan mundur. Kita manusia dapat mengusir monster tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, bukankah itu bagus? Umat manusia senior, mohon setujui iblis itu, kami tidak ingin berkelahi lagi. Saya satu-satunya yang tersisa di keluarga saya.
Jika kami terus bertarung, warisan keluarga saya akan hilang menyela, dan aku tidak akan tahu malu. Menghadapi leluhurku, suara-suara itu terdengar, menuju ke langit. Mendengar ini, semua penggarap dari suku kuno dan kekuatan kuno tiba-tiba terkejut. Di bawah, Lin Yan memimpin semua orang di istana surgawi untuk membunuh iblis di depan mereka lagi. Namun, manusia yang diselamatkan oleh mereka saat ini, bukannya menunjukkan rasa terima kasih, malah melihat ke langit dan mengucapkan kata-kata ini. Untuk sesaat, Zhang Sang, Zhou Xuan dan yang lainnya bingung karena angin. Ras manusia, bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Xuan bertanya, matanya dipenuhi kebingungan. Nenek moyang umat manusia telah mengumpulkan nyawa mereka untuk ditukar dengan wilayah alam abadi ini, tapi keturunan mereka sudah terlalu lama menikmati kebahagiaan dan stabilitas, jadi begitulah. Saat menghadapi monster, mereka mungkin kehilangan keberanian untuk mengangkat pedang. Kata Muzan, mereka mengetahui mentalitas umat manusia dengan baik. Di wilayah yang luas ini, berapa banyak orang yang berani melawan monster? Jika semua manusia berani melawan, iblis pasti sudah lama diusir kembali ke alam iblis. Meskipun itu Lin Yan, ekspresinya saat ini juga sangat khusyuk. Musuh umat manusia bukanlah setan, tapi umat manusia, dirinya sendiri. Selama berabad-abad, umat manusia mengandalkan dukungan Kaisar Agung. Jika Kaisar kuat, umat manusia akan kuat. Sekarang Tianyu seperti ini, bagaimana umat manusia bisa berbagi kebencian yang sama seperti ribuan tahun yang lalu? Selain itu, Lin Yan memfokuskan matanya dan membuka mata taunnya, dan melihat bahwa banyak orang yang berbicara memiliki energi iblis yang lemah di tubuh mereka. Setan mungkin telah menyerang banyak sekte dan keluarga Tao dalam beberapa hari terakhir. Dalam umat manusia, demi kekuatan dan warisan yang berkelanjutan, banyak sekali orang yang telah mempraktikkan keterampilan sihir. Mereka bukan lagi ras manusia sungguhan. Mereka bahkan adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Di atas langit, para penggarap suku kuno dan kekuatan kuno merasa sangat kedinginan. Mereka berjuang demi umat manusia, namun pada akhirnya mereka dikritik oleh umat manusia. Jika kita terus berjuang, saya khawatir kita akan ditolak oleh orang-orang ini. Namun perjuangan mereka adalah demi orang-orang ini, dan terlebih lagi demi keturunan mereka. Lagi pula, bahkan jika suku kuno dan kekuatan kuno tidak berperang, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun terhadap suku kuno dan kekuatan kuno di bawah setan yang merajalela. Di tanah klan mereka, terdapat formasi setengah kaisar dan senjata setengah kaisar. Kecuali klan iblis dan setengah kaisar klan iblis datang, mereka tidak akan dapat merusak fondasi dan warisan mereka. Namun, mereka menumpahkan darah dan berkorban di sini, semua demi mereka yang berada di bawah. Hasilnya, adalah omelan yang tak ada habisnya. Yao Qian berkonsentrasi, dengan desahan di matanya, apakah umat manusia benar-benar tidak ada harapan? Kecuali umat manusia melahirkan seorang kaisar yang berani bertarung, tapi Kaisar Tianyu masih hidup, saya khawatir itu akan terjadi, sulit bagi kaisar lain untuk muncul. Kaisar Agung Umat Manusia. Petik 2. Sulit bagi dua kaisar besar untuk muncul dalam satu era. Lagi pula, hal seperti ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dua kaisar agung tidak akan muncul bersamaan. Jika ini benar, maka umat manusia, bukankah benar? Semuanya, tolong bangun, bagaimana ras iblis dan ras iblis. Menatap ke bawah, Yao Qian berbicara lagi.
Kalian suku kuno dan kekuatan kuno hanya peduli pada diri kalian sendiri, mengapa umat manusia? Jika kalian tidak mengambil tindakan, bagaimana umat manusia kita akan menderita begitu banyak korban? Ekspresi Yao Qian berubah, dan dia segera mengambil tindakan untuk membunuh pria ini. Ini benar-benar kemarahan. Tapi saat dia mengangkat tangannya, dia perlahan menurunkannya. Ada senyuman pahit di sudut mulutnya. Jika telapak tangan ini dipukul, klan kuno benar-benar tidak akan bisa menjelaskannya. Cek. Namun, pada saat ini, Lin Yan bergerak, mendatangi orang ini, dan menusuknya dengan pedangnya. Pemandangan ini mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Apa yang kamu lakukan? Banyak orang berteriak, dan mereka juga terkejut. Siapa sangka iblis di sini terbunuh, dan tiba-tiba seorang pria bergegas maju dan membunuh manusia kultivator lainnya. Bunuh, kata Lin Yan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu dirasuki setan. Mereka tidak memiliki permusuhan atau permusuhan terhadapmu. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Terdengar teriakan keras dan seseorang berkata, kalianlah yang kesurupan kan? Aku, Lin Yan, dan Tiandian, selamatkan orang, dan bunuh orang. Jika aku bisa membunuh 1 orang dan menyelamatkan 10.000 orang, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Melihat pemandangan di bawah, ekspresi Yao Qian tiba-tiba memadat. Suku zaman dahulu mempunyai kebanggaan tersendiri. Mereka tidak pernah menganggap orang biasa terlalu serius. Tetapi karena dunia abadi, Yao Qian mengenal Lin Yan, dan karena Yao Xiaoqian, Yao Qian menaruh perhatian pada Lin Yan. Menghadapi situasi ini, dia tidak bisa mengambil tindakan. Ada terlalu banyak kekhawatiran. Tak satu pun dari suku kuno lainnya memandang Lin Yan, tapi Yao Qian berkonsentrasi mendengarkan kata-kata Lin Yan dari langit. Bocah ini justru meneriakkan kalimat seperti itu. Bunuh 1 orang dan selamatkan 10.000 orang. Ini adalah pendekatan yang sangat berbeda. Tapi, apakah semudah itu? Setelah ribuan tahun, umat manusia menjadi sangat pemalu. Bahkan suku kuno dan kekuatan kuno pun merasakan sedikit kesedihan. Mengapa semangat bertarung bersama seperti itu 10.000 tahun yang lalu hilang sama sekali hanya dalam 10.000 tahun? Ledakan. Pada saat ini, para pembudidaya di area bawah menatap Lin Yan, hati mereka gemetar dan menunjukkan banyak keterkejutan. Bahkan saat ini, mereka tidak berani melangkah maju. Namun kecuali di area ini, para pembudidaya di area lain semuanya menatap ke langit. Suku-suku kuno dan kekuatan kuno tidak bisa menahan cemberut ketika mereka melihat ekspresi ini. Apa yang harus saya lakukan? Di dalam kotak awan itu, berkumpul orang-orang kuat dari klan Yao, klan Li, klan Xuandi, dan kekuatan kuno lainnya. Orang luar tidak dapat melihat sosok mereka atau mendengar suara mereka. Jika kita terus mengambil tindakan, umat manusia, saya khawatir sebagian besar dari mereka akan terbunuh atau terluka. Kami telah melakukan apa yang kami bisa, dan kesimpulan Tian Jifang benar. Dalam tren umum ini, sulit bagi kami suku kuno dan kekuatan kuno untuk mengendalikan segalanya. Orang kuat dari suku Qi berbicara. Sehat. Lalu semua orang menghela nafas. Sebelum pertempuran ini, Tian Jifang telah menyimpulkan hasilnya. Hasil dari pertempuran ini tidak ada di tangan mereka. Dan di tangan seorang pemuda. Namun siapa yang dibicarakan pemuda itu seperti sebuah rahasia yang tidak bisa disimpulkan. Bahkan suku kuno dan kekuatan kuno ini tidak mengetahuinya. Yao Qian melirik Lin Yan, tapi pada akhirnya dia tidak terlalu memikirkannya.
Meskipun Lin Yan tidak lemah di kalangan generasi muda, dia mungkin tidak bisa memutuskan hasil pertempuran, bukan? Pengurangan Tianji Fang hanyalah sebuah ekspektasi. Jika kita berhenti, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Menurut metode monster dan iblis, tidak perlu waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk merambah seluruh wilayah kita. Saat itu, ketika monsternya bertambah banyak, turun, apakah kita masih akan menjadi lawan? Beberapa orang kuat berkata dengan cemas. Agar umat manusia dapat bereproduksi, ia perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu, atau bahkan melakukan sesuatu berkali-kali, sebelum seorang bayi dapat lahir dalam 10 bulan. Ras iblis berbeda. Selama pembudidaya ras lain diizinkan untuk melatih keterampilan iblis dan energi iblis tumbuh di tubuh mereka, mereka dapat diubah menjadi pembudidaya iblis. Ras iblis bahkan lebih luar biasa lagi. Begitu mereka berkembang biak, mereka dapat melahirkan banyak bayi iblis sekaligus. Ini juga alasan mengapa kaisar besar dari dinasti masa lalu merasa sulit untuk memusnahkan monster dan iblis. Kemampuan bereproduksi sangat kuat. Selama monster dan iblis diberi wilayah yang cukup, jumlah mereka mungkin akan bertambah beberapa kali lipat dalam beberapa tahun. Ya, jika kita menunggu sampai saat itu, kita akan tetap menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Tetapi jika kita terus menyia-nyiakan seperti ini, pertempuran tetap tidak akan membuahkan hasil, dan orang-orang di dunia ini mungkin akan terus dibantai. Suku kuno dan kekuatan kuno tidak takut berperang. Tapi mereka juga punya ketidakberdayaan. Akan baik-baik saja jika klan roh ada di sini saat ini, atau jika klan kekaisaran belum pergi. Di alam roh, ras manusia tertua adalah ras roh. Meskipun tidak diketahui apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, ada beberapa senjata kekaisaran di klan mereka. Selain klan roh, ada juga klan kekaisaran. Yang disebut klan kekaisaran adalah keluarga yang benar-benar telah menghasilkan seorang kaisar yang hebat. Itu juga merupakan kaisar agung yang lahir di zaman kuno. Namun, apakah itu klan roh atau klan kekaisaran? Mereka semua pergi ke wilayah kekaisaran, yang merupakan tempat paling sentral dan terkuat di alam Tiangen. Alam spiritual kosong dan tidak ada orang kuat yang mengambil alih, sehingga iblis dapat memanfaatkannya. Jika kita, generasi muda, melawan generasi muda iblis, apa peluang untuk menang? Pada saat ini, seorang pria kuat berbicara. Pada saat ini, keheningan singkat terjadi. Orang-orang kuat dari klan kuno dan kekuatan kuno semuanya menunjukkan senyum masam dalam sekejap. Mereka mengetahui kekuatan generasi muda dari keluarga dan kekuatan mereka sendiri, tetapi klan iblis dan klan iblis tidak membiarkan generasi muda mereka mengambil tindakan. Bahkan Yao Qian hanya mengenal Lin Yan. Namun bagi generasi muda lainnya, dia tidak mengetahuinya. Bahkan bisa dikatakan mereka bahkan tidak mengetahui sejauh mana pencapaian anak-anak muda dari dunia luar ini. Mereka belum pernah mendengar nama-nama generasi muda dari dunia luar ini, antara lain Long Lu, Fan Ze, Bei Chen dan yang lain. Mungkin kita tahu terlalu sedikit tentang generasi muda ini. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Semua orang takut mengambil keputusan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berada dalam malapetaka. Ledakan. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Itu adalah sebuah kecemerlangan. Kecemerlangan ini menerangi langit dan bumi, menyinari segala penjuru. Ini adalah pedang Kaisar Tianyu. Senjata Kaisar. Kaisar Tianyu, apakah kamu akhirnya akan mengambil tindakan?
Di atas langit, merasakan ledakan kekuatan kekaisaran yang tiba-tiba, Yao Qian dan yang lainnya hampir menangis kegirangan. Bagaimanapun juga, umat manusia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Jika Tian Yu dapat mengambil tindakan, dia akan mampu menekan monster dan iblis ini. Kekuatan Kaisar Agung cukup untuk menyapu segala penjuru. Pedang ini meledak dari wilayah kekaisaran, dan cahaya pedang itu menerangi alam Tiangen. Ini Di Wei. Bagi para pembudidaya biasa, sulit untuk melintasi wilayah lain manapun. Bahkan orang kuat pun mengalami kesulitan melintasi suatu wilayah, tetapi Kaisar Agung berbeda. Jika dia mengambil tindakan, dia bisa mengejutkan semua orang di segala arah. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi kembali bergemuruh. Cahaya pedang bersinar lagi, memenuhi langit dengan energi pedang. Satu pedang mencakup 9 alam, inilah kekuatan Kaisar. Celepuk. Pada saat ini, banyak orang berlutut, menatap cahaya pedang dengan rasa kagum di mata mereka. Kaisar mengambil tindakan, umat manusia kita bisa diselamatkan. Hahaha, iblis akan dikalahkan. Di tanah ini, Lin Yan menatap ke langit dan mencibir. Di dalam hatinya, Tian Yu, apakah ini kekuatanmu sekarang? Bahkan jika kamu mengambil markas kaisarku, kamu masih jauh di belakang kaisar yang sebenarnya. 9 alam. Bukan berarti satu pedang bisa menaklukkan 9 alam. Seorang kaisar sejati, dengan satu pedang, sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan membuat 9 alam mengaum. Tapi yang jelas Tian Yu tidak mencapai langkah itu. Selain itu, tidak seperti orang lain, tubuh Lin Yan tegak. Karena Tian Yu takut dan karena dia telah menandatangani kontrak seperti itu dengan klan iblis dan klan iblis, dia tidak percaya bahwa Tian Yu akan mengambil tindakan untuk klan manusia. Yang paling meyakinkan Lin Yan akan hal ini adalah bahwa para pembudidaya monster dan suku iblis tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, apalagi rasa takut. Ketika Kaisar Agung umat manusia mengambil tindakan, dia tidak mampu menakuti iblis. Apa ini? Ketika Lin Yan hanya setengah kaisar, begitu dia mengambil tindakan, dia menyebar ke segala arah, dan monster serta iblis ketakutan. Ketika Lin Yan menyatakan dirinya sebagai kaisar dan memasuki alam iblis, semua iblis bersujud keagungan tertinggi kaisar manusia. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya pedang menghilang, dan di bawah aura kekaisaran, sederet kata muncul. Itu adalah keputusan kaisar. Melihat keputusan kaisar ini, ekspresi klan kuno dan kekuatan kuno tiba-tiba berubah, warna pucat muncul seketika, dan pupil mereka bahkan menyusut, sulit dipercaya.